Atas kemurahan hati-Mu ya, yang sudah menjaga dan melindungi kami ya Tuhan, sehat walafiat, sehingga kami bisa berkumpul pada siang hari ini tempatnya hadir Tuhan, untuk melakukan fellowship ya Tuhan, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, urapi dan juga sertai ya Tuhan Pak Roni yang akan membawakan sebagian daripada firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibir dari Pak Roni adalah semua adalah kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga menjadi remah bagi kami pada siang hari ini, dan juga menjadi penuntun pencerahan di dalam perjalanan hidup kami ke depan ini ya Tuhan. Sertai kami selalu ya Tuhan, sehingga kami tetap sehat walafiat, baik kita semua maupun yang ada di rumah, keluarga, istri, anak, semua karyawan, dan juga teman-teman kami semua. Terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini kami siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu lagi kita berdiri ya. Segala puji syukur bagi-Mu sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. hanya ditentukan oleh kenyataanmu. Aman saat kau mendatang, pulang karena kau menolong. Hidupku hanya ditentukan
bukan oleh bawasamu. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dimuliakannya. Sudah on. Diangkat dan dipulihkannya. Begitu banyak orang Kristen yang ngeklaim bahwa aku adalah orang beriman. Saya berpikir tidak salah. Kenapa? Karena setiap orang Kristen memang beriman dan percaya kepada Yesus yang adalah Kristus. Tetapi setelah saya mempelajari tentang firman Tuhan, agar supaya kita tidak berspekulasi apakah klaim dari seseorang itu benar sesuai dengan kondisi dan keadaan orang tersebut. Sebab di dalam Alkitab yang saya pelajari, khususnya mengenai jati diri Daud, di situ Tuhan mengajar kepada Anda dan saya, jika Anda mempelajari dengan sungguh-sungguh, dengan teliti tentang firman Tuhan, kita akan menemukan tanda dari hidup orang beriman. Nah, sekarang kita pelajari aja firman Tuhannya supaya kita tidak mengira-ngira orang yang beriman itu punya tanda-tanda yang seperti apa. Mazmur pasal 28, saya mau bacakan ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ini daripada Daud. Demikian bunyi firman-Nya. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah saudara, jelas lewat apa yang diungkapkan oleh Daud, kita akan mengetahui tanda-tanda orang beriman. Yang pertama adalah jika orang tersebut di dalam hidupnya itu mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupannya dia. Terbukti ayat ke-6 berkata, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Orang yang selalu mengandalkan kepada Tuhannya adalah orang yang ketika dia menghadapi masalah yang menekan sekalipun, dia banyak tidak cerita kepada sesama yang lain. Dia mikir bojai orang itu tadi. Kenapa? Kalau aku punya masalah yang demikian besar, enggak kalau ada orang yang mau nolong. Walaupun sesungguhnya mereka bisa, tetapi terkadang mereka menilai, lu siapa? Aku mesti nolong. Sehingga orang yang beriman akan senantiasa apa? Dia datang kepada Tuhan, dia curhat ambek Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-6, Daud yang banyak menghadapi ujian di dalam kehidupan, bahkan seringkali Daud menghadapi masa-masa yang sukar, teristimewa ketika dia harus dikejar oleh Saul, berarti dia sedang melawan rajanya sendiri. Jelas tidak mungkin Daud punya kekuatan untuk bisa menang atas Saul. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan, tempat perlindungannya dia, senantiasa mendengar dan menolong kepada Daud. Sehingga Daud berkata, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Yang pertama, orang yang beriman punya tanda
di dalam hidupnya dia mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu orang benar tidak berarti bebas masalah. Orang benar itu harus ngadepi masalah. Yesus yang adalah Tuhan tidak pernah menjanjikan, jika engkau ikut aku, semuanya akan oke-oke, semuanya akan baik-baik. Dia tidak pernah berjanji. Tetapi dia pasti memberikan janji, ketika engkau punya masalah, aku adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Nah, oleh karena itu Daud memberikan teladan buat kita. Dia adalah orang yang selalu bersandar hidupnya kepada Tuhan. Itulah salah satu tanda orang yang beriman. Kemudian yang kedua, orang yang beriman itu harus banyak menghadapi kesukaran hidup. Jadi kalau masih banyak orang Kristen dia menyaksikan semuanya tuh baik-baik, itu pasti belum beriman. Imannya belum kuat. Yang namanya jagoan itu pasti pernah menghadapi satu pertarungan yang mungkin berdarah-darah. Yang disebut pahlawan itu pasti pernah menghadapi masa-masa yang akan membahayakan dan mengancam akan nyawanya, di mana dia lolos dari segala yang berbahaya. Itu baru orang ini boleh dikatakan beriman. Kenapa? Karena orang beriman, bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadi Allahnya yang selalu menolong dia, jika persoalan yang dia hadapi adalah persoalan yang tembre-tembre, persoalan yang bisa diselesaikan. Justru orang yang beriman itu harus dicepet dengan satu masalah yang dia noleh ke kiri, noleh ke kanan, lihat ke depan, lihat ke belakang, itu jalannya buntu. Tidak ada jalan kecuali dia harus naik ke atas. Itu adalah iman. Supaya kamu yakin dalam keadaan tidak ada manusia yang mau menolong aku, dan aku yakinkan pasti tidak ada jalan keluar untuk aku bisa selamat. Ternyata masih ada Tuhan yang sanggup menyelamatkan aku. Ini pernah dialami oleh orang Israel ketika Musa bawa mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Bagaimana Tuhan menuntun dengan tangan kanannya yang kuat, bawa bangsa Israel lewat pimpinan Musa itu tadi. Saudara, mukjizat Tuhan yang ke-11 yaitu nyebrang laut. Setelah tulah 10 dijatuhkan, Tuhan buat tulah di Mesir untuk menunjukkan bahwa aku adalah Tuhan yang maha kuasa, sehingga mereka diizinkan keluar. Tetapi jika hanya itu saja, Tuhan masih merasa kurang kuat untuk menanamkan iman bagi orang Israel bahwa aku benar-benar adalah Tuhan yang bagiku tidak ada perkara yang mustahil. Nah, suatu hari ketika mereka keluar dari Mesir, Firaun ini masih tidak rela. Dia masih ingin mengejar orang Israel lagi. Setelah tulah ke-10 dijatuhkan, yaitu anak sulung orang Mesir, termasuk anak sulung Firaun dan anak sulung hewan Mesir, itu binasa semua. Sehingga Firaun mengizinkan orang Israel keluar meninggalkan negeri Mesir dengan membawa harta benda orang Mesir. Di mana Tuhan sudah ngomong, pada saat nanti kamu keluar dari Mesir, kamu akan merampasi emas, perak, harta benda milik orang Mesir. Ketika mereka mulai berpamitan dengan orang Mesir ini dibuat oleh Tuhan jadi orang yang murah hati, melepas emas, peraknya, perhiasannya diberikan kepada orang Israel, sehingga orang Israel keluar dari negeri Mesir itu bawa
banyak ton emas. Kenapa? Karena mereka itu diperbudak oleh Mesir selama 430 tahun. Tidak dibayar, ditindas, ditekan. Tetapi pada saat hari Tuhan membebaskan, Tuhan itu ngasih gaji, dirapel. Ya, sudah bawaan. Nah saudara, kenapa? Kita lihat, ini adalah pelajaran buat orang Israel. Kenapa mereka harus oleh Tuhan dititipkan di Mesir? Padahal jumlah mereka pada waktu itu sekitar 70 orang masuk pertama. Ditaruh di Mesir. Karena Mesir adalah negara yang kuat. Yang kalau orang Israel ditaruh di situ, keadaan mereka aman. Karena pada waktu itu masih berlaku hukum rimba. Bangsa yang keluyuran itu bisa dirampok oleh bangsa lain, bisa dibunuh, hartanya dirampas, perempuannya semuanya dimiliki atau bahkan dibunuh. Tuhan ingin bercerita dengan orang Israel ini tadi, karena jumlahnya masih sedikit, oleh Tuhan ditaruhlah di Mesir. Mereka beranak pinak. Jumlah mereka jadi pada waktu keluar itu sekitar 600.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Nah, kalau kita lihat, seandainya jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, biasanya banyak yang perempuan, harusnya itu 1 juta lebih yang dipimpin oleh Musa. Nah, dalam keadaan 1 juta lebih ini tadi, Alkitab menulis 600.000 ini tadi, dengan bawa harta benda yang demikian banyak. Hari ini Pak Hadi, emas 795 per kilo ya. Itu bawa tontonan dia. Nah, kalau jumlah himpunannya ini tadi ditambah anak-anak sama perempuan, saya perkirakan bisa 1 juta lebih. Bangsa yang mau lawan Israel mikir-mikir, jumlahnya banyak, bawa harta banyak, ayo rampokan sekarang. Ini jumlahnya banyak. Siapa yang berbuat ini? Tetap adalah Tuhan. Tetapi jika tidak ada peristiwa yang menegangkan, yang mengancam, atau yang membahayakan orang Israel, belum tentu orang Israel ini akan terbangun iman mereka. Oleh karena itu, Tuhan masih hadirkan lagi satu peristiwa yang membuat Israel itu ciut nyalinya, yaitu ketika dikejar oleh pasukan berkuda Firaun komplit dengan pasukan perangnya. Israel tidak punya jalan kecuali depannya adalah Laut Teberau ini tadi. Nah saudara, di tengah-tengah seperti itulah, maka orang Israel yang jumlahnya banyak ini mulai berteriak-teriak karena ketakutan. Wah, kalau demikian ini kan bisa mati. Belakang ini pasukan berkuda dengan senjata komplit seperti pasukan perang, sedangkan mereka itu tidak punya senjata yang memadai untuk melawan mereka. Nah, di saat seperti inilah Tuhan menunjukkan bagaimana bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mendadak Tuhan hadirkan angin yang begitu dahsyat sehingga antara pasukan Mesir dan orang Israel itu tadi, di tengah-tengahnya itu ada putaran debu dan lain sebagainya yang gelap sekali, yang memisahkan mereka, sehingga yang satu tidak bisa melihat yang situ, yang Mesir juga tidak bisa melihat yang Israel ini tadi. Oleh Tuhan disekat seperti itu, sehingga pasukan Mesir tidak bisa mengejar bangsa Israel, sampai dengan Tuhan memerintahkan kepada Musa, Musa, ngapain kamu teriak-teriak? Tongkat yang kamu bawa ini kan lambang kuasa daripada Tuhan. Pukul itu laut supaya terbelah
dan menjadi daratan supaya Israel bisa lewat itu tadi. Nah saudara, apa cerita tentang Musa memukul laut dan kemudian menjadi daratan melegenda sampai hari ini. Kenapa? Karena ini bukan cuma cerita abal-abal, tetapi adalah cerita, adalah kejadian nyata yang pernah terjadi, di mana laut itu betul-betul terbelah. Tuhan menolong Israel selamat dari kejaran orang Mesir. Nah, berarti ciri yang kedua, tanda yang kedua orang yang beriman, yaitu adalah orang yang pernah atau sering menghadapi kesukaran hidup. Kenapa? Lewat kesukaran hidup Tuhan ingin nyatakan bahwa aku adalah tetap Tuhan yang menyertai di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, pernah satu kali Yohanes Pembaptis berkata, kamu jangan ikut aku. Aku ini cuma bisa baptis kalian itu dengan air. Ikutlah dia. Maksudnya kepada Yesus yang adalah Kristus. Karena dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Aku buka tali kasutnya saja, aku tidak layak. Artinya Yohanes Pembaptis ingin katakan bahwa Yesus yang adalah Kristus itu lebih mulia daripada aku. Ikutlah dia. Nah saudara, ada banyak anak-anak Tuhan bertanya, Pak Roni, baptisan api yang seperti apa? Nah, gitu. Saudara, baptisan api itu bukan berarti orang harus dibakar, bukan. Tetapi bicara api fungsinya adalah untuk memurnikan segala dosa-dosa kita. Seperti logam mulia dipanasi dengan derajat tertentu, maka kotoran-kotorannya itu akan memisahkan diri dan lain sebagainya. Dimurnikan. Dimurnikan lewat apa? Lewat tekanan hidup, lewat persoalan hidup. Kenapa? Karena yang ketiga berkata, selalu jalan pada jalan yang benar. Orang yang beriman itu tidak pernah belok dari ketetapan firman Tuhan. Dia selalu jalan pada jalan firman Tuhan itu. Sebab apa? Sebab dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Padahal ketika orang benar itu jalan pada jalan yang benar, sesungguhnya kita sebagai orang beriman akan menghadapi begitu banyak kesulitan. Kenapa? Orang dunia boleh bertindak apa saja. Orang beriman harus mengikuti petunjuk firman Tuhan. Jadi ngefur, ya. Nah, lihat sekarang. Kita lihat ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, resikonya adalah ini. Mazmur pasal 90. Ayat 10. Ini adalah ayat yang kita sering mengenal. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Kenapa orang benar itu kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan? Sebab kesukaran dan penderitaan itu hanya bisa didapat ketika engkau hidup dalam kebenaran. Semua boleh suap, kita tidak boleh. Semua boleh entertain pejabat atau relasi untuk mencicipi nikmat dosa. Supaya apa? Loh, boroke gua pegang loh ya. Kan gitu. Kamu mesti nurut ambek aku, kan begitu. Kita tidak boleh. Kalau kita entertain paling ngajak makan, Pak. Ada oleh-oleh Pak, ini untuk keluarga. Cuma itu. Tidak semenarik entertain dari orang-orang di sana yang boleh melakukan sembarang yang mereka inginkan demi mencapai tujuan bisnis tertentu. Nah, tapi di sini justru dikatakan dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ayat yang kedua, Amsal pasal 16. Saudara lihat Amsal 16 ayatnya yang ke-20 ke-31.
Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Saudara, jadi rambut putih ini justru dikatakan bahwa mahkota yang indah, catatannya satu. Kalau pemilik rambut putih ini juga ternyata adalah orang yang selalu hidup di dalam kebenaran. Supaya apa? Dengan rambut putih ini dia bisa banyak menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan lakukan kepada orang benar ketika orang benar ditekan oleh keadaan yang mungkin itu mematikan. Kita seringkali sudah tidak bisa ngelihat ada jalan untuk kita bisa lolos, untuk kita bisa hidup, tetapi seringkali kita bisa lewat dengan kita tidak pernah memikirkan bahwa jalan itu akan disediakan oleh Tuhan. Nah saudara, yang terakhir, Daud tadi kan berkata bahwa dia mengucap syukur karena Tuhan mendengarkan permohonannya. Saudara, sebetulnya setiap orang itu sudah diajar oleh Tuhan lewat papa mamah masing-masing. Sejak kita masih bayi, atau kita punya anak, atau kita punya cucu, ketika bayi ini kita gendong, kemudian datang seorang opa itu datang ngasih permen. Wah, cucunya kok lucu sekali, dikasih permen. Harganya permen cuma berapa? Setelah diterima, ada kebiasaan anak kecil kalau nerima suka tangan kiri. Kita sudah pasti ngajar, wah, tidak boleh, harus tangan manis. Tangan kanan mulai diajari untuk nerima. Terus kemudian yang gendong mesti ngomong apa? Ayo, bilang apa sama engkong? Bilang apa sama opa? Sama susu bilang apa? Bilang terima kasih. Saudara, siapa orang yang mengucap syukur? Adalah orang yang mendapatkan pertolongan Tuhan. Wajib ngomong kamsia, wajib ngomong terima kasih. Sebab terima kasih sudah diajarkan oleh Tuhan sejak kita masih kanak-kanak, kemudian turun-temurun. Ketika kita mulai ngajar anak kita, diajar yang pertama itu untuk berterima kasih. Terakhir, orang yang beriman adalah orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhannya. Kenapa? Karena dia ngakui adanya aku hidup hari ini itu karena semuanya adalah kemurahan Tuhan semata-mata. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.